Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai estimasi model fungsi produksi stokastik frontier dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di wilayah Madura. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rafita Nila Aswar, NIM 25. Nah, perlu diketahui bahwa stokastik frontier analysis sendiri merupakan metode yang digunakan dalam mengestimasi batas produksi dan untuk mengukur suatu tingkat efisiensi berdasarkan efisiensi produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, pada studi kasus kali ini mengestimasi model fungsi produksi stokastik frontier dalam analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di wilayah Madura menggunakan dua output, yaitu estimasi batas produksi dan mengukur tingkat efisiensi produksi dengan software frontier. Kemudian variabel yang digunakan adalah produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk fosfat dengan jumlah responden adalah 120 dan data yang digunakan adalah data cross section. Kemudian data hasil dari UTS dirubah untuk variabel produksi jagung dan benih dikalikan dengan 25, sedangkan variabel lainnya dibiarkan tetap dan data tersebut kemudian diolah. Selanjutnya langkah-langkah menganalisis yaitu yang pertama memasukkan data sekunder yang telah diperoleh sesuai atau urut. Kemudian yang nomor 2 yaitu dalam data Excel nama responden diganti dengan penomoran angka dan jenis data yang digunakan adalah cross section, maka ditulis dengan angka 1. Selanjutnya data diubah dalam bentuk len dan disusun dalam 6 digit di belakang koma. Yang keempat adalah data disimpan pada folder frontier menggunakan estimasi extension ms .dtx. Kemudian data telah disimpan dan diubah dalam penamaan .dta. Kemudian data diolah dengan mesin frontier. Kemudian ini adalah tabel input data dari nomor 1 dari responden 1 sampai 72. Kemudian ini adalah input data dari responden 73 sampai 120. Nah, selanjutnya output keluar dan ini adalah interpretasinya. Nah, berdasarkan hasil output diketahui nilai LR sebesar 1,25 dan nilai kode plum yaitu 2,7, maka dapat disimpulkan bahwa jika nilai LR lebih kecil dari KP, yaitu pada analisis ini hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya bahwa di dalam daerah penelitian tidak terdapat kasus inefisiensi. Kemudian berdasarkan hasil output juga dapat diketahui jika nilai T hitung gamma yaitu 20,98 sedangkan nilai T tabel dengan derajat kesalahan 10% yaitu 1,65, maka T hitung lebih besar dari T tabel atau bernilai 53,33, yang artinya error termnya yaitu 53,33% yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Sebelum itu error term merupakan ketidakpastian petani untuk menghasilkan produktivitas tertinggi sebesar 53,33% yang disebabkan karena adanya inefisiensi teknis, sedangkan 47,67% lagi disebabkan karena adanya resiko lain di luar model. Sehingga model ini cocok untuk kondisi data yang ada di lapang. Selanjutnya beta 1 mempunyai nilai T hitung sebesar minus 8,43 dengan T tabel 10% atau 1,65, maka T hitung lebih kecil dari T tabel, yang artinya bahwa nilai input X1 tidak berpengaruh terhadap produksi atau tidak mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan dari produksi. Begitupun dengan nilai atau beta 2 mempunyai nilai T hitung minus 4,76 dengan T tabel 10% juga berarti sama, tidak ada pengaruh peningkatan atau penurunan pada produksi. Nah, berbeda dengan beta 3 mempunyai nilai T hitung 6,36 atau dengan T tabel 1% yaitu 3,37, maka T hitung lebih besar dari T tabel. Yang artinya bahwa input X3 berpengaruh terhadap produksi. Jika input X3 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat menjadi 0,18%.
Kemudian ini hasil output tingkat efisiensi teknis. Nah, interpretasinya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil output diketahui nilai efisiensi estimasi apabila lebih besar dari 0,8, maka dapat dikatakan bahwa petani tersebut mengalami efisiensi secara teknis. Secara keseluruhan dari 120 data responden petani jagung di Madura, berdasarkan hasil output diketahui bahwa petani responden 1 sampai dengan 120 memiliki nilai technical extension lebih kecil dari 0,8, yang berarti dalam hal ini petani jagung di Madura belum melakukan kegiatan produksinya secara efisiensi. Dengan hasil output diketahui nilai min atau rata-rata efisiensi sebesar 0,648, maka rata-rata efisiensi yang dicapai oleh petani di daerah penelitian itu dapat dikatakan bahwa belum berproduksi secara efisien teknis. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.